Halo, selamat malam, selamat pagi, Mas Dong. Perkenalkan, nama aku Bening Iman. Jadi, kali ini aku akan membahas tentang kiat ekologis dan habisnya lingkungan, ambivalence, fragmentation, and the moral self sebagai assignment untuk memenuhi ujian akhir semester antropologi. Oke, jadi pertama-tama, mulanya aku akan bahas, atau aku akan berangkat dari paper Samuel Silke tentang ambivalence, fragmentation, and the moral self in the lives of young Egyptian. Tapi mungkin aku nggak akan bahas secara detail gitu ya, karena berhubung tulisannya itu konteks etnografisnya ada di Egypt atau wilayah Mesir. Tapi aku akan sedikit menjelaskan bagaimana tulisan itu memuat atau menjelaskan tentang konsep ambivalensi dan fragmentasi moral. Jadi Silke itu nulis gimana di kalangan anak muda Mesir setiap bulan Ramadan gitu ada terjadi fenomena hijrah massal gitu. Sebetulnya bukan hijrah, tapi lebih ke ada pergeseran tata laku dan tata moral gitu sehubungan dengan identitas suci bulan Ramadan. Nah, ini yang kemudian disebut Silke sebagai diskursus moralitas yang ngambang atau nanggung gitu lah. Nah, ya, intinya Silke tuh mengemukakan gimana kajian antropologi moralitas atau anthropology of morality itu seharusnya lebih menekankan pada bagaimana kepribadian dan tanggung jawab moral diciptakan dan dipraktikkan gitu. Instead of atau alih-alih berfokus pada diskursus biner gitu tentang perintah dan larangan. Nah, Silke di paper ini, di tulisannya itu banyak berargumen tentang pentingnya subjektivitas moral dalam diskursus ambivalensi moral. Jadi kayak gimana moralitas dan kesalehan itu saling bertumpang tindih atau kalau bahasanya Mas Dong itu saling berkelindan gitu ya dalam konstruksi masyarakat Mesir. Silke tuh terus nyorotin tulisannya Sabah Mahmud, Politics of Piety, yang menurut dia ini tuh deskripsi yang sesuai kayak gimana subjektivitas moral dan kesalahan itu sangat berpengaruh. Tapi nggak bisa aku jelaskan lebih karena aku belum membaca bukunya, mungkin di lain waktu. Nah, next kita masuk ke pembahasan dan korelasi gitu. Apa korelasinya ini dengan topik yang akan dibawakan? Nah, aku melihat konsep atau fenomena ambivalensi moral ini terelaborasi atau termanifested dengan amat sangat di konstruksi agama mayoritas atau let's say masyarakat gitu ya di Indonesia, dan nggak cuma terjadi di bulan Ramadan aja, tapi lebih ke apa ya, keseluruhan konstruksi beragama mungkin masyarakat mayoritas di Indonesia. Nah, studi kasusnya atau kejadian yang real gitu ya, aku akan membawakan tentang statement atau pernyataan yang lagi cukup kontroversial akhir-akhir ini, yaitu tahu. Tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya kita butuh. Maksudnya dibiarin dan itu wajib, Gus. Bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Karena eskapator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari. Tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar dalam satu hari. Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim. Balik lagi, jadi dari video tadi itu kan ada apa ya, si Ulil ini memunculkan terms baru gitu ya, yang sebetulnya cukup lucu gitu tentang wahabi lingkungan. Jadi wahabi lingkungan itu merupakan istilah metaforis dan polemik yang digunakan untuk melabeli gerakan atau perspektif ekologis yang dianggap terlalu puritan dan kaku gitu. Nah,
asumsi ini tuh sebetulnya aku lihat cukup lucu ya, karena keluar dari mulut otoritas agama gitu, seorang otoritas agama. Dan mungkin kalau dilihat dampaknya itu cukup besar dan masif gitu ya. Jadi misal mau dibilang nggak mewakili kelompok pun, pada akhirnya mau nggak mau akan tetap dianggap mewakili karena dia datang dari orang besar gitu, dari ketua PBNU-nya sendiri gitu. Jadi gimana ini? Next-nya, nah ya itu tadi yang sebetulnya dianggap bentukan ambivalensi gitu ya. Dan entah ya, mungkin bisa dibilang apa yang diucapkan Ulil ini cukup bisa mewakili bagaimana konstruksi masyarakat mayoritas gitu. Dibilang PBNU tapi takut saya, ya ini tuh termanifest gitu loh, bagaimana ini menjadi kerangka berpikir dan dianggap sebagai suatu prinsip yang awam gitu, yang biasa-biasa aja gitu. Jadi kan I take what I want gitu. Jadi kayak ya konsep pilih dan ambivalensi moralnya yang nahasnya ini tuh sudah terelaborasi dengan amat sangat dalam konstruksi keagamaan masyarakat di Indonesia. Nah, habis ini itu akan masuk ke kerangka omongan teoritisnya sedikit daki-daki. Setelah, nah ya, kalau caranya Malinowski, menurut Malinowski itu menarik sebetulnya jika dikaitkan dengan theory of needs dalam sudut pandang Malinowski. Jadi Malinowski ini beranggapan bahwa lestarinya suatu institusi itu dikarenakan masih adanya rasa keterbutuhan atas unsur-unsur yang dinilai menghasilkan gitu, dan akan menghilang ketika dirasa sudah nggak relevan. Teori ini kemudian memperjelas ambivalensi yang terjadi dalam fenomena subjektivitas moral masyarakat beragama tadi, di mana peralihan standar itu terjadi bukan karena adanya prinsip atau nilai keagamaan yang mengikat, melainkan karena adanya konstruksi atau narasi keagamaan yang terbentuk dalam tatanan masyarakat. Hal ini kemudian mengaburkan aspek fungsionalitas sebuah institusi keagamaan yang secara nggak langsung nunjukin kalau nilai atau tatanan itu ya tadi yang ambivalensi, maksudnya kayak tidak kuat gitu pedomannya atau prinsipnya. Nah, dan sebetulnya hal-hal seperti ini tuh bisa di-prevent gitu ya melalui gerakan atau wave atau wokeism, melalui otoritas keagamaan yang progresif gitu. Jadi aktualisasi dari teks itu nggak melulu berbicara tentang benar salah, tentang halal haram atau surga neraka gitu. Jadi apa ya, misalnya coba mulai meninggalkan sesuatu pembahasan yang benar dan bukan berada dalam kapasitas manusia gitu, yang beyond celestials or something. Jadi what if gitu, bagaimana kalau pembahasan atau narasi keagamaan dakwahnya, jihad ekologisnya itu mulai berbicara tentang relasi atau koneksi antara manusia. Dalam hal ini aku berbicara sebagai orang yang tumbuh dalam kelompok mayoritas gitu ya. Ya, bagaimana kalau kita mulai membicarakan konteks keagamaan, narasi keagamaan itu ke bagaimana manusia itu berrelasi dengan alam gitu. Jadi bahasa Islamnya sih hablum minal alam gitu. Jadi sudahlah, kita sudahi lah itu bicara-bicara yang yang di luar kapasitas kita sebagai manusia gitu. What if kita beragama dalam konteks kita sebagai manusia gitu. Ya, gitu sih. Nah, ini yang terakhir ada ayat, tapi maaf aku nggak bisa bacanya karena udah bertahun-tahun aku tidak baca Quran ya. Ini di Quran surat Ar-Rum ayat 41. Jadi ya sebenarnya fatwanya tuh atau ayatnya sudah tercantum di Al-Quran, dan makanya kenapa ini makin menguatkan gitu terms ambivalensi tentang terkait tambang dan ekosistem tadi. Terima kasih, bye.